Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara memperhatikan, mengikuti. Saya bacakan demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini ditentukan oleh sinode. Dalam beberapa waktu yang lalu ada rapat sinode di gereja Surabaya ini. Ditetapkan tema untuk khutbah hari ini karena bertepatan dengan ulang tahun sinode. Maka temanya adalah hidup dalam eleos. Ya, coba kita salam di sebelah kiri, kan katakan selamat ulang tahun Gereja Eleos Indonesia. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu sinode menerbitkan buku sejarah, saya diikutkan sebagai salah satu anggota tim penyusun daripada sejarah itu. Maka bertahun-tahun kita bisa habiskan waktu untuk mengumpulkan data. Memang ada sejumlah pelaku sejarah ya yang masih hidup, dan kita adakan pendekatan-pendekatan untuk menggali informasi, menghimpun data dan sebagainya. Maka dengan proses yang saya ikuti, maka saya mengerti mengenai Gereja Eleos Indonesia ini. Waktu berdiri itu ceritanya seperti apa. Kemudian di dalam perjalanannya selama, kalau kita lihat depan ini, 38 tahun ini seperti apa. Sedikit banyak saya mengerti karena saya ikut terlibat di dalamnya. Ya, dimulai oleh Bapak Pendeta Ananiel ya, almarhum, dengan beberapa orang ya, beribadah di tempat yang sangat sederhana. Tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Lama-lama bisa bertambah temannya, kemudian bisa membuka di daerah yang lain, sehingga hari ini bisa ada di berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dengan adanya Yayasan Eleos Indonesia, maka banyak orang juga bisa dapatkan pelayanan pendidikan baik di Surabaya maupun di Malang dan di kota yang lain pada akhir-akhir ini ya. Demikian juga ada Sekolah Tinggi Teologi Salem. Di STT Salem ini banyak orang dididik, ya, calon-calon hamba Tuhan dibentuk di sana, dilengkapi, kemudian diutus dan pergi melayani. Dan sekarang begitu banyak gereja di Indonesia ini, bahkan ada yang di luar negeri, bisa mendapatkan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang pernah dididik di STT Salem, merupakan STT yang dinaungi oleh Sinode Gereja Eleos Indonesia. Nah, hari ini di seluruh gereja di Sinode kita itu semuanya merayakan ulang tahun. Jadi Sinode mengirim surat ya, supaya dalam ibadah hari ini membahas mengenai tema yang akan kita bicarakan. Kemudian semuanya boleh berdoa bersama, bersyukur kepada Tuhan untuk Sinode Gereja Eleos Indonesia. Nah, temanya itu adalah hidup dalam eleos. Saya memikirkan tema ini, paling tidak ada dua hal akan saya bicarakan hari ini. Yang pertama yaitu mengapa kita harus hidup dalam eleos. Ya, kemudian yang kedua nanti kita bicarakan hari ini, ciri orang yang hidup dalam eleos itu seperti apa. Maka kita akan mulai dengan yang pertama,
Mengapa kita harus hidup dalam eleos? Dulu ada orang bergurau, dia mengatakan tidak ada eleos, tidak ada keselamatan. Nah ini jangan salah paham. Maksudnya ialah tidak ada eleos. Maksudnya eleos itu istilah dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa kita itu belas kasihan atau kemurahan Allah, kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada eleos, tidak ada keselamatan, tidak ada kemurahan Allah, tidak ada belas kasihan Allah, tidak ada keselamatan. Dan ini harus kita akui karena itu merupakan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara, mengapa kita harus hidup dalam eleos? Yang pertama adalah karena kita telah mengalami belas kasihan. Kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 7 itu bilang begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan lain itu bilang begini, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Nah kalimat ini, dia mirip dengan apa yang pernah dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah perhatikan ya, kalimat itu, Matius 5 ayat 7 dan Matius 6 ayat 14 itu, sepintas itu sepertinya menunjukkan bahwa kita harus murah hati supaya kita dapat kemurahan. Kan itu ya, semacam sebab akibat ya. Kemudian Matius tadi 6 ayat 14, kita harus mengampuni supaya kita diampuni. Maka di dalam hal ini kita harus hati-hati. Saya baca tulisnya Pendeta Budi Asali. Dia mengatakan begini. Kita harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat ini tidak berarti bahwa kita mendapat kemurahan atau pengampunan dari Allah karena kita sudah bermurah hati atau mengampuni orang lain. Ini jelas salah. Karena ini mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik yang bertentangan dengan Efesus ya, 2 ayat 8 dan 9 yang sering kita dengarkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kemudian dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Maka arti yang benar daripada itu Matius 5 ayat 7 dan Matius 6 ayat 14 itu dikatakan oleh Budi Asali begini. Imanlah yang menyebabkan kita diampuni atau mendapat kemurahan, tetapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena Yakobus 2 ayat 17 bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga kemurahan hati dan mengampuni orang adalah salah satu perbuatan baik. Jadi kita tidak bisa disebut beriman kalau kita tidak mempunyai kemurahan hati atau tidak mau mengampuni orang. Dan karena kita tidak beriman, kita juga tidak akan mendapat kemurahan atau pengampunan. Sebaliknya, kalau kita mempunyai kemurahan hati atau mau mengampuni orang, itu membuktikan kebenaran iman kita, sehingga kita pun akan mendapat kemurahan atau pengampunan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Paulus ya dalam Roma 12 ayat 1, di sana kan dia bilang begini, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan hidupmu dan seterusnya. Maka setelah Paulus bicara sedemikian rupa dalam Roma 1 sampai dengan 11 itu, menguraikan mengenai kemurahan Allah yang dialami oleh jemaat, oleh umat yang percaya Tuhan Yesus, baru kemudian nanti di pasal 12 itu diawali dengan demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah sebenarnya kemurahan Allah yang dimaksudkan Paulus di situ apa? Karena ini ada hubungannya dengan apa yang kita lihat di dalam itu Matius 5 ayat 7.
beroleh kemurahan. Maka kalau kita lihat, memang sudah Roma menjelaskan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 kan, semua orang sudah berdosa. Yahudi, non-Yahudi semuanya tidak peduli. Siapapun, semuanya sudah berdosa, tetapi oleh anugerah Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kita bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan, dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Bahkan Roh Kudus itu hadir dalam diri kita untuk kemudian membantu kita, ya, bantu kita agar makin hari kita sungguh-sungguh makin mengenal Allah dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus hidup dalam eleos? Karena kita semuanya sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Masing-masing kita kan adalah orang berdosa. Siapapun kita ini, kita semua adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa kan sudah jelas di Alkitab dikatakan upah dosa ialah maut. Semua harus masuk dalam hukuman kekal. Tapi ada anugerah Tuhan, di mana melalui pengorbanan Yesus Kristus pada kayu salib itu, ya, dosa-dosa kita ditanggung olehnya, kita diselamatkan, kita dapatkan hidup kekal. Semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita. Ketika Tuhan turun untuk mengikat janji dengan Yakub bahwa Yakub akan diberkati, waktu itu kan Yakub lari dari rumah, ya, setelah dia mengambil hak kesulungan kakak kan. Dia melarikan diri ke Mesopotamia. Perhatikan, ya, dalam perjalanan waktu melarikan diri karena merampas hak kesulungan kakak, nah di situ Tuhan turun mengikat janji dengan Yakub untuk memberkati dia. Ini maksudnya apa sih? Orang buat dosa melarikan diri, ya, sudah merampas hak kesulungan kakak terus menipu ayahnya tadi, ya, melarikan diri. Tuhan datang untuk ikat janji dengan dia supaya dia diberkati oleh Tuhan. Ini beritahu kepada kita bahwa anugerah Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita, ya. Yesus Kristus mati pada kayu salib itu bukan untuk mereka yang benar, bukan untuk mereka yang berdosa, tapi untuk mereka yang tidak berdosa. Yesus mati untuk kita yang berdosa ini. Maka Paulus bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita berdosa, Tuhan menyelamatkan kita. Kita dapatkan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup dalam eleos. Kalau kita ingat kisahnya Zakeus itu, hari itu dia buat pengumuman sangat penting. Dia bilang apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak main-main, ya, setengah dari milikku. Kemudian dia bilang apa? Ya, jika ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi orang ini, Zakeus ini, rupanya sebelum berjumpa dengan Yesus, dia itu orang yang pelit, tidak mau berbagi. Sesudah bertemu dengan Yesus, dia bilang, setengah dari milikku, kuberikan kepada orang miskin. Nah, perhatikan, ya, langsung berubah dia. Kemudian dia bilang apa? Jika lalu sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, kukembalikan 4 kali lipat. Di sini dia bertobat, dia berubah. Nah, kisah Zakeus ini sangat cocok untuk membawa kita mengerti mengapa harus hidup dalam kemurahan. Zakeus yang tadinya itu pelit, tadinya hidup untuk dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain, sesudah dijumpai oleh Tuhan Yesus, sesudah Yesus datang ke rumahnya, ketika semua orang menjauh daripadanya, kan dia orang berdosa kan. Orang Yahudi kan tidak suka pada Zakeus, karena satu, dia kerja untuk penjajah, dua, dia kerja dengan tidak jujur, mengambil pajak lebih dari seharusnya. Sebagian diserahkan pada itu penguasa, sebagian untuk diri sendiri. Orang tidak senang, mereka tidak mau bergaul dengan Zakeus. Tapi Yesus datang padanya, dan hari itu hidupnya berubah. Jadi, mengapa kita harus hidup dalam kemurahan? Karena kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya, seperti Zakeus itu. Ya, Tuhan berikan kita kemurahan, maka sekarang kita harus hidup dalam kemurahan itu, satu, ya. Kemudian yang kedua, mengapa harus hidup dalam eleos? Karena itu sebagai tanda bahwa
kita hidup seperti Bapa di surga. Di dalam itu Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di situ dikatakan Bapa di surga itu murah hati, maka kita juga diharapkan untuk murah hati. Jadi pada waktu kita murah hati, kita hidup seperti Bapa di surga. Kan sebagai anak-anak Tuhan kan diharapkan kita hidup seperti Bapa di surga, bukan? Betul atau tidak? Ya toh? Kan itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, bahwa setiap kita ini di tengah-tengah hidup kita di dunia ini bisa mencerminkan, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi mengapa harus itu dalam Eleos? Ya supaya orang lihat bahwa memang kita ini anak-anak daripada Bapa di surga. Amin. Ini prinsip sangat penting karena sebagian orang Kristen itu tidak hidup sesuai dengan statusnya. Jadi statusnya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Ini masalah. Ini masalah. Jadi di gereja itu nyanyi-nyanyi, begitu ya, nyanyi-nyanyi. Di gereja itu semuanya kelihatan tulus-tulus ya, semuanya suci-suci. Tapi coba di luar sana, di jalanan, di tempat kerja, kira-kira bagaimana itu? Kadang-kadang itu di gereja kita nyanyi-nyanyi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi di jalanan itu loh, di tempat kerja itu loh, bertolak belakang. Betul atau tidak? Yang paling tahu kan kita ini kan? Iya, waktu kita di rumah, misalnya tempat bekerja, di jalan, bagaimana kehidupan kita? Adakah kita bermurah hati atau tidak? Nah, waktu kita bermurah hati, orang boleh melihat. Yesus bilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di surga. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus hidup dalam kemurahan? Kalau mengacu pada ayat 7 itu dikatakan sebagai jalan untuk mengalami kebahagiaan. Kan ayat itu bilang berbahagialah orang yang murah hati katanya. Jadi supaya bisa bahagia harus murah hati. Dengan murah hati maka bisa bahagia. Nah, bahagia di sini artinya itu keadaan atau perasaan senang dan tentram. Siapa yang bisa bahagia? Ya tentu mereka yang kenal Yesus, dengarkan firman-Nya, lakukan firman-Nya. Maka di gereja Eleos ini, biasanya kalau pendeta sudah selesai membaca ayat, sebelum dibahas biasanya bilang apa? Berbahagialah katanya. Setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalimat ini bukan segera kata-kata yang dibuat-buat oleh pendeta. Ya dong? Tapi kan kitab Wahyu kan sudah menjelaskan itu kan. Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya dan seterusnya. Jadi supaya bahagia, memang kita harus lakukan firman Tuhan, dan ayat yang kita baca hari ini mengatakan berbahagialah orang yang murah hati. Jadi supaya bahagia, ya kita harus lakukan firman Tuhan. Nah, sebenarnya Matius pasal 5 ini yang kita kenal dengan ucapan bahagia, ini merupakan hal yang sangat praktis itu yang Tuhan Yesus bicarakan. Ya, menyangkut apa-apa yang harus kita lakukan. Di sini Tuhan Yesus sedang membimbing kita sebagai murid-muridnya, sedang membimbing kita sebagai anak-anaknya. Kita sedang dituntun, dikasih aturan bagaimana supaya hidup bahagia. Jadi kalau mau cari hidup yang bahagia, jangan cari di tempat yang salah. Jangan cari di tempat yang tidak tepat. Ya di sini tempatnya. Dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ya. Baca apa yang Tuhan ajarkan dan lakukan itu. Karena begini ya, gagasan dunia kan berbeda. Ya kan? Gagasan dunia mengenai bagaimana bisa bahagia itu kan sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi
Apa-apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ini ya, termasuk ayat 7 itu, sebenarnya itu bukan suatu alternatif, tapi ini harus. Itu satu keharusan, itu satu pola, satu panduan yang betul-betul Tuhan ajarkan kepada kita mengenai bagaimana kita harus hidup bahagia. Dulu saya pernah itu bahas ayat ini ya waktu Oma Kustina ulang tahun 90, ya toh. Kita rayakan di mana itu ya. Saya diminta bawakan renungan. Saya sempat baca ayat ini. Ya, murah hati. Ketika itu saya mengatakan begini. Saya masih ingat karena catatannya masih ada. Saya katakan begini. Kalau kita amati itu kitab Maleakhi itu diakhiri dengan kata-kata hukuman itu, ancaman. Di dalam Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan, maka ia akan buat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Ini kan kata-kata hukuman itu. Tapi waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menurut Injil Matius pertama kali dia mengajar. Matius 5 ini kan pertama kali dia mengajar. Menurut Matius kan dia bilang apa? Berbahagialah. Jadi Perjanjian Lama dikatakan dalam Maleakhi tadi ditutup dengan itu ancaman hukuman. Yesus datang mengajar dengan pertama kali dia katakan berbahagialah. Karena itu kalau kita mau berbahagia memang kita harus datang pada Tuhan Yesus, dengarkan apa yang diajarkan dan kita lakukan. Kisah Rasul 3 ayat 26 mengatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Katanya memimpin dan memberkati. Ya toh? Kita diberkati oleh Tuhan. Tadi saya mengatakan dunia ini berbeda itu gagasannya. Menurut dunia ini berbahagialah orang yang kaya, yang hebat, yang terhormat. Ya, orang demikian itu menghabiskan bisa bersenang-senang. Ya. Hidup dalam segala kesenangan. Bisa menikmati makanan yang enak. Minuman-minuman yang enak. Misalnya begitu ya. Memamerkan semua yang dimiliki dengan sombong. Menginginkan semua orang membungkuk di hadapan mereka. Itu kan bahagia menurut dunia ini ya. Betul atau tidak? Tapi firman Tuhan berkata lain. Ya, berkata lain. Mau berbahagia itu menurut ayat 7 tadi harus bermurah hati. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi mau berbahagia, lakukan firman Tuhan. Katanya bermurah hati. Maka mari kita jadi orang yang murah hati. Amin. Mari kita jadi orang yang murah hati. Ingat kisah yang diceritakan Paung itu. Ada orang tidak bisa tidur itu. Masih ingat ya? Dia konsultasi kemana-mana. Nggak ada jalan keluarnya. Terus datang pada pendeta bilang, itu hartamu itu kamu jual sebagian, beri pada orang-orang tak punya. Malam itu dia tidur sangat nyenyak. Besok pagi dia telepon pendeta, terima kasih. Saya sudah laksanakan saran Anda, sekarang saya tidur sangat nyenyak. Pendeta bilang lanjutkan. Jadi mau bahagia itu harus murah hati. Amin. Nah sekarang kita tiba pada bagian yang kedua. Bagaimana itu ciri orang yang hidup dalam eleos. Itu yang pertama, tidak hidup untuk diri sendiri. Orang yang hidup dalam eleos itu seperti itu. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang egois. Kan dosa menyebabkan manusia itu egois. Saya baca tulisan itu seorang dokter yang dia itu mengalami masalah. Karena apa? Harusnya kan kalau orang konsultasi mengenai kesehatan kan datang ke ruang praktiknya, kemudian konsultasi sesudah itu kan membayar toh. Tapi itu dokter itu bilang begini, orang-orang itu memanfaatkan saya. Tiap kali kita ada pertemuan apa, ada acara apa, mereka manfaatkan untuk konsultasi. Jadi saya cerita pada mereka, terus ya nggak ada bayar dong. Misalnya kumpul-kumpul apa, terus kesempatan mereka tanya-tanya. Lalu suatu hari itu dia datang pada itu seorang pengacara.
Dia curhat pada pengacara, terus pengacara bilang begini, iya kadang-kadang saya juga begitu. Pas kumpul-kumpul acara apa, mereka suka tanya-tanya saya mengenai kasus hukum apa, terus saya jelaskan. Tapi biasanya itu besoknya saya kirimkan tagihan ke rumahnya. Nah pendeta itu dokter merasa senang. Terima kasih ya untuk sarannya. Jadi kalau ada pertemuan untuk seorang konsultasi, nanti besoknya saya kirim tagihan ke rumahnya. Terus pulang dia. Dokternya pulang. Sangat terima kasih pada itu penasihat hukum. Terus apa yang terjadi? Besoknya itu loh ada tagihan datang ke rumahnya. Dari pengacara itu. Dunia ini begitu kan? Betul atau tidak? Manusia itu selalu mencari untung dari sesamanya. Manusia itu egois. Maka hidup dalam Eleos itu tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Paulus nasihati jemaat di Korintus ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Jangan hidup untuk diri sendiri. Paulus ini kan penjahat itu. Menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi memang saya sudah bertemu Tuhan, berubah dia. Saya sangat terkesan ya kalau membaca surat-surat Paulus itu. Bahkan kalau pendeta menyampaikan doa berkatkan tulisan Paulus itu yang dipakai itu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus ini kan Paulus yang tulis itu. Di setiap suratnya selalu kita temukan itu. Hampir semuanya kita temukan kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia Yesus menyertai kamu. Dulunya bagaimana? Dia tangkap mereka, dia siksa mereka, dia penjarakan mereka, bahkan ada yang dibunuh. Sesudah bertemu Yesus, dia berubah dia. Ya toh, dia berubah. Ya pola pikirnya berubah, semuanya sudah berubah. Jadi kita yang sudah mengenal Yesus, tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Itu tandanya orang yang hidup dalam Eleos. Makanya di Eleos ini ya, kalau kita hitung-hitung ya, sejak dulu itu, kalau mau hitung untung rugi, mungkin banyak hal sudah kita hentikan itu. Sederhananya begini. Coba itu, saya lihat ada tim urusan garam keluarga itu. Sudah untung berapa itu dari garam keluarga itu? Rugi terus. Rugi terus, tapi kok ya jalan ya? Kenapa begitu ya? Tadi saya lihat ada ketua yayasan. Mana ketua yayasan? Ada ketua yayasan? Sudah untung berapa yayasan Eleos Indonesia? Puluhan tahun, hampir 50 tahun punya sekolah. Untung kita sudah berapa? Rugi terus. Tapi kok jalan terus ya? Sinode Eleos ini usia 38 tahun. Sudah kumpul uang berapa ya? Sudah terus kurang. Tapi kemarin itu loh di Sulawesi diresmikan satu gedung gereja baru selesai dibangun. Tidak hidup untuk diri sendiri itu. Orang yang hidup dalam Eleos itu tidak pikirkan diri sendiri, tapi pikirkan yang lain. Nah kita bersyukurlah. Persis di hari ulang tahun Sinode itu, hari ini di Sulawesi itu, ada pembagian paket kasih. Ingat dulu kita kumpulkan uang itu. Dibagikan di Sulawesi. Hari ini dibagikan untuk jemaat di Sulawesi. Dari gereja Eleos Surabaya. Jemaat yang di sini. Memang kalau hidup dalam Eleos itu, tidak hidup untuk diri sendiri. Harus pikirkan yang lain. Amin. Harus pikirkan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi harapan kita ya setelah selesai ulang tahun hari ini. Terus pikirkan yang lain. Ya. Nah, pikirkan yang lain. Itu langsung ada hubungan dengan bagian yang kedua yang saya tulis di sini. Itu mau berbagi. Hidup dalam Eleos itu tandanya itu mau berbagi. Nah saya tidak tahu persis itu pengelolaan misalnya ya di asrama Eleos itu sekarang seperti apa. Tapi itu puluhan tahun ya sejak saya tahu, sejak saya di Wagir sampai berapa tahun terakhir yang lalu itu disediakan asrama gratis. Makan minum gratis, tidur gratis, belajar gratis untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Ini kan mau berbagi. Dan kita merenungkan bahwa memang Eleos dipanggil untuk itu. Kita semua dipanggil untuk itu. Gereja Eleos Indonesia itu hadir supaya berbagi. Berbagi di sini saya bagikan menjadi dua hal ya. Yang pertama,
kita berbagi kabar baik itu. Berbagi berita keselamatan. Beritakan Yesus pada orang lain. Itu kan panggilan kita kan. Baikkan Yesus pada yang lain. Kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Kepada mereka yang tidak mengerti sesudah tinggalkan dunia ini akan kemana. Kita dipanggil dan beritakan Yesus. Baikkan Yesus pada yang lain. Waktu ada orang lumpuh itu mengemis di bait Allah itu. Berharap dapatkan uang atau apa-apa daripada Petrus. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus berikan Yesus. Berikan Yesus pada orang lumpuh itu. Maka hidup dalam Eleos itu. Kalau betul-betul kita bukan sekedar jemaat Eleos Surabaya. Tapi betul-betul hidup dalam Eleos. Kita mau berbagi. Minimal itu ini loh. Bagikan Yesus pada anak-anaknya. Ya. Bagikan Yesus pada orang-orang di sekitar kita. Itu namanya kita hidup dalam Eleos. Demi nama Yesus itu bangkitkan motivasi orang yang putus asa. Berikan semangat, hibur mereka yang nyaris itu putus asa itu. Itu namanya orang hidup dalam Eleos. Suka memberi, suka berbagi. Ya. Memikirkan kebaikan orang lain. Di Alkitab kita temukan orang seperti orang Samaria itu. Dikatakan orang Samaria yang murah hati. Itu orang Samaria itu murah hati. Ada orang susah, dia tidak membiarkan. Ya, maka itu kemarin saya membaca tentang kisah orang Samaria itu loh. Di ayat 37 itu dalam kisah itu pasal 10 ya Injil Lukas mengatakan jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata belas kasihan di situ pakai Eleos. Eleos. Orang Samaria itu loh. Dia itu murah hati. Berbelas kasihan pada orang yang susah. Walaupun dia tidak anggota gereja Eleos ya. Tapi dia melakukan Eleos. Bermurah hati. Mau menolong orang yang sedang susah. Yesus kan bilang ya, ketika aku lapar kamu kasih makan. Ketika aku haus kamu kasih minum. Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku orang asing kamu beri aku tumpangan. Ketika aku di penjara kamu melawat aku dan sebagainya. Orang-orang itu bilang, kapan kami lakukan itu untukmu? Yesus bilang apa? Ketika kamu lakukan untuk mereka yang hina adalah muridku, sama dengan kamu lakukan untuk aku. Hidup dalam Eleos, memperhatikan orang yang susah. Makanya di Eleos ini sejak lama sekali ada pelayanan kesehatan gratis. Sejak dulu itu. Sejak dulu itu. Saya pertama kali datang ke Eleos itu pun sudah lihat itu. 30 tahun lalu itu. Sudah ada pelayanan kasih yang gratis. Kenapa sih lakukan semua itu? Ya karena kita ini Eleos. Kita harus hidup dalam kemurahan. Memikirkan yang lain. Itu bagi-bagi sembako. Alat pertanian. Dulu di Waigir itu ada renovasi rumah warga. Bahkan pernah ada yang sakit apa itu? Di matanya itu ada daging liar. Dioperasi di rumah sakit terbaik di Malang waktu itu. Datang ke situ operasi. Biayanya tidak sedikit. Selesai operasi berapa bulan kemudian tumbuh lagi itu daging liar di matanya itu. Dibawa lagi ke dokter terbaik di Malang waktu itu. Rumah saya terbaik di Malang. Dioperasi lagi. Habis jutaan rupiah. Kita bagi, kita tolong dengan cuma-cuma. Semuanya Tuhan memberkati karena apa sih? Ya hidup dalam Eleos itu harus begitu. Harus memikirkan yang lain. Menolong orang yang susah. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Maka gereja Eleos Surabaya ini, saya kira kita juga harus tertantang. Kisah-kisah seperti yang saya ungkap beberapa tadi, bukan sekadar peristiwa masa lalu yang hanya kita kenang terus kita bahagia. Bukan. Itu harus tantang kita supaya ya kalau dulu bisa lakukan seperti itu, mestinya sekarang juga bisa. Mari kita maju diri kita kerjakan. Hidup dalam Eleos. Peduli pada sesama. Menolong orang yang susah. Tuhan Yesus itu memihak pada mereka yang menderita. Kenapa ya? Lahir kok nggak di istana ya? Ya dong? Kenapa lahir tidak di bait Allah di Yerusalem itu?
Kenapa lahir kok di kandang ya? Kenapa Injil pertama kali diberitakan bukan pada para penguasa atau para imam, pemimpin agama, para rohaniwan? Berita Injil pertama justru dibagikan pada gembala-gembala itu. Orang-orang yang sederhana, yang miskin. Ya, Yesus sedang memberi teladan, menggugah kita semuanya supaya memikirkan mereka yang menderita. Itu panggilan kita. Itu panggilan kita. Berbagi waktu, tenaga, materi, pikiran. Kemudian terakhir, orang yang hidup dalam Eleos itu mau memaafkan orang yang menyakiti hatinya. Berbahagialah orang yang murah hati. Di dalam Alkitab itu ya, dilempari dengan batu sampai mati. Sebelum mati dia bilang apa? Stefanus itu dia bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Stefanus itu loh hidup dalam Eleos. Dia sudah dapat kemurahan Tuhan. Ketika orang lempar dengan batu, dengan kemurahan tadi dia maafkan mereka. Dan Kisah Rasul mencatat apa sih? Katanya langit terbuka dan anak manusia berdiri menyambut Stefanus. Orang ini memberi kita teladan. Mereka yang hidup dalam Eleos pasti mau memaafkan yang sudah menyakiti hatinya. Bagaimana? Ya, sudahkah kita memaafkan mereka yang menyakiti hati kita? Mari kita hidup dalam Eleos. Mari kita hidup dalam kemurahan. Mari kita bermurah hati. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom.